Baik, halo, shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik, baik. Puji Tuhan, kita semua masih diberi kesehatan oleh Tuhan dan kita masih diberi kesempatan untuk berbincang bersama dengan orang tua siswa pada kesempatan Fortalk kali ini, dan akan saya pandu dengan saya Yosefa Reslianti. Baik, kita akan membicarakan tentang pandangan para orang tua mengenai SMA Kristen Petra 4. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bapak Ibu yang sudah menyempatkan. Jadi kami di sini, saya di sini mewakili sekolah mengucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini dan memenuhi undangan kami. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, jadi di sini saya bersama dengan Dr. Zeppelin Jiwausada Tarigan Ya, STMMT dan juga Ibu Diana Eva Sinaga ST, orang tua dari Zevanya Valentino Bastanta Tarigan dari kelas 10 IPA 2. Dan saya juga ditemani dengan Bapak Agus Subianto SEAK MAK dan juga Ibu Maria Setiarini STH, orang tua dari Abraham Nathanael Subianto dari kelas 11 IPS 2. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya. Anak-anak juga sehat Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Kesehatan itu pada saat ini tuh menjadi hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu, dan itu yang selalu kita harapkan. Nah, Bapak Ibu ini membicarakan tentang anak-anak Abraham dan Zevanya. Itu adalah anak yang rajin, pandai, dan bisa diandalkan. Amin. Nah, kebetulan saya ini mengajar Abraham, tapi memang tidak mengajar Zevanya. Jadi saya tanya dulu ke wali kelasnya, gitu. Saya tanya Zevanya itu bagaimana sih anaknya? Waduh, pinter itu. Terus tugasnya nggak pernah nunggak. Nah, waduh sama dong dengan apa yang saya rasakan ketika saya mengajar Abraham. Tentu Bapak Ibu juga bangga memiliki anak-anak yang rajin, yang taat, gitu ya Bapak Ibu, yang pandai juga. Baik, Bapak Ibu, mungkin boleh diceritakan sedikit Abraham dan Zevanya itu apakah bersekolah di Petra itu mulai dari KB, TK atau bagaimana? Mungkin boleh diceritakan mulai dari Bapak Ibunya Abraham mungkin. Ya, jadi gini, Abraham itu tidak dari TK dan SD, tetapi dimulai dari SMA. Dari SMA. Iya, jadi pertimbangan kami memang waktu itu supaya pengawasan lebih enak ya, jadi kita cari yang agak dekat dengan rumah waktu itu. Tetapi ketika kita mulai berpikir untuk masa depan ke depan ini, ya tentunya kita mencari sekolah yang berkualitas dan berkesinambungan. Nah, kita berpikir bahwa Petra adalah perguruan tinggi, dari perguruan tinggi sampai SD, TK semuanya ini adalah ada jalurnya. Sehingga kami merasa Petra 4 ini adalah pilihan kami gitu. Baik, berarti Abraham itu mulai dari SMA, ya. Sebelumnya bukan dari Petra, tapi karena memilih yang terbaik, Petra 4 gitu ya, Pak, dan dekat dari rumah kebetulan. Baik, kalau orang tua dari Zevanya, mungkin Ibu atau Bapak? Mungkin mau menambahkan dengan Bapak ya. Iya. Saya setuju, Petra itu menambahkan sekolah yang punya reputasi yang baik dari dulu ya. Jadi memang dari saya kecil, walaupun saya bukan alumni Petra, sudah punya nama baik. Jadi apalagi Petra ini kan berbasis Kristiani ya, Kristiani. Jadi sangat bersyukur bisa masuk ke sekolah ini. Apalagi di kota Sidoarjo ada. Jadi buat kami ya ngapain jauh-jauh kalau di Sidoarjo sudah ada. Oke, saya baik. tambahkan Bu ya. Boleh Bapak. Kalau si Jevanya ini dulu dari TK Bu. Dari TK TK. di Petra. Awal itu masuk dari TK Petra, udah itu SD juga di Petra, SMP juga Petra, SMA juga Petra gitu ya. Tetap gitu. Kenapa kami pilih? Pertama itu sebagian itu tanggung jawab kami hilang. Karena sudah dididik oleh guru-guru yang baik ya. Itu tanggung jawab kami hilang. Mungkin bagi kami dari sisi lain bayar mungkin agak lebih. Memang itu yang kami dapatkan. Nilai yang kami dapatkan sesuai dengan yang kami keluarkan gitu ya. Tanggung jawab kami untuk mendidik anak kami ini sebagian itu hilang. Lepas ke sekolah.
Misalnya bangun pagi, dia harus mempersiapkan semuanya. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tanggung jawab kami orang tua, itu beralih ke tanggung jawabnya sekolah yang dididik anak kami menjadi yang disiplin. Itu yang kami masuk terus ke Petra. Itu yang kami dapatkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau Abraham tadi mulai dari SMA, Zevanya mulai dari TK ya, Iya, KB, betul. TK, SD, SMP, dan kemudian SMA. Iya. Baik, senang sekali saya mendengar Bapak Ibu menjelaskan tadi kenapa kok bersekolah di Petra begitu ya Bapak Ibu, karena berbasis Kristiani, atau mungkin tadi Bapak juga bilang kalau ini adalah sekolah yang dekat dengan rumah begitu ya Bapak Ibu, tapi kok bagus juga gitu gini Bu. Ya, saya setuju juga sih Bapak Ibu, karena karena saya juga memiliki anak, jadi bayangan saya kalau saya menyekolahkan anak ya pasti saya akan memilih yang baik, bahkan mungkin yang terbaik, begitu, yang terbaik, karena sekolah adalah tempat tumbuh kembang anak kita begitu ya Bapak Ibu. Sebagian besar waktu mereka juga dihabiskan di sekolah bersama teman, bersama guru begitu Bapak Ibu. Tadi kalau boleh ditambahkan ya Bapak Ibu, apa kelebihan lagi mungkin ada kelebihan yang dimiliki oleh SMA Kristen Petra 4 menurut pandangan Bapak Ibu sebagai orang tua siswa? Ya, Iya. ya, yang nomor satu kenapa kami memilih Petra, karena berbasis pendidikan Kristen ya. Jadi itu yang nomor satu. Karena kami mau anak kami dididik sesuai dengan karakter kekristenan ya, itu yang utama. Dan Petra itu, kalau kita dengar Petra, sudah pasti itu sekolah Kristen. Dan sudah pasti itu yang di image kita tuh, oh ini sekolahnya tertib, teratur, dan dasarnya adalah kekristenan dalam pendidikan karakternya. Jadi itu alasan nomor satu ya. Kemudian yang kedua, ya tadi yang sudah disampaikan suami saya, semua tingkatan itu ada dari TK sampai nanti ke perguruan tinggi. Nah itu sebabnya Abraham masuk ke Petra, karena nanti kuliahnya juga pasti di Petra. Jadi kan dalam satu tatanan yang sama gitu loh. Jadi pendidikan karakternya juga pasti sama kan, dasarnya kekristenan. Nah, bagi kami itu yang penting. Jadi memang pendidikan akademis itu penting, tapi harus juga dibarengi dengan pendidikan karakter. Dan yang terbaik menurut kami yang bisa memberikan pendidikan dengan dasar kekristenan ya Petra gitu. Jadi nggak ragu lagi masuk Petra SMA ini gitu. Baik, terima kasih Bu Jasa. Saya ini jadi tersanjung mendengar karakter, waduh. Tersanjung berapa itu? Sinetron dong. Baik, mungkin Saya mau menambahkan Bapak Ibu. lingkungan pergaulan anak juga aman ya. Saya lihat kayaknya mereka tertib, terus baiklah di dalam Petra. Anak Petra kayaknya nggak ada yang dengar-dengar cerita yang aneh-aneh, kayaknya nggak ada. Kemudian guru-gurunya juga, saya tuh mau kasih apresiasi, mereka tuh bener melayani dengan tulus. Mereka welcome sama anak, ketika orang tua juga datang ke sekolah juga mereka welcome, siap melayani. Itu yang salut buat guru-guru Petra juga. Ya, saya tambahkan ya Bu. Boleh. Kalau saya Bu, mungkin salah satunya itu dekat ya. Kalau dia ke Surabaya, saya mau cari sekolah yang di Surabaya, itu jauh. Dia harus bangun pagi-pagi dan pulangnya malam-malam. Sama seperti kalau kami yang kerja itu berangkatnya pagi-pagi, pulangnya malam-malam, itu bagi anak perkembangan dari sisi mentalnya kurang baik gitu ya. Karena kalau dekat tadi dengan rumah, mungkin dalam waktu 15-20 menit sampai di sekolah, kembali juga nih. Itu yang pertama dulu pilihannya. Yang kedua itu selama daring ya, kami sangat bangga ya sama sekolah ini. Kenapa ya? Di mereka itu pas gitu. Mulai dari jam 7:30, tet mas gitu. Selesainya jam 1. Nah ini sesuatu yang sulit didapat gitu ya. Mungkin ini sulit sekali. Mungkin saya beberapa kali tanya teman-teman yang dari sekolah lain, mereka mungkin hanya 1 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Nah inilah mungkin dipertahankan, itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi saya mendengar dari Ibu bahwa pendidikan
karakter Kristen yang ada di Petra itulah yang menjadi alasan Bapak Ibu untuk menyekolahkan Abraham di sekolah ini, dan guru-guru yang welcome dan begitu peduli dengan para siswa. Lalu Bapak juga menambahkan bahwa kedisiplinan ya Pak ya. Ya memang itu kami akui, saya akui bahwa memang kedisiplinan di Petra ini memang harus terus kami pertahankan karena kami juga menginginkan anak-anak disiplin, kami yang mengawali lebih dulu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada Zoom, pertemuan Zoom ya 5 menit sebelumnya kami harus bergabung di situ. Atau malah 10 menit sebelumnya supaya ketika siswa hadir itu kami sudah ada untuk menyambut begitu Bapak Ibu. Baik, nah Abraham sama Zevanya, Abraham sudah 2 tahun, Zevanya 1 tahun bersekolah di SMA ini, pasti ada kesan mendalam ya Bapak Ibu. Dari sudut pandang Bapak Ibu sebagai orang tua siswa. Nah mungkin boleh diceritakan kesan mendalam atau kenangan yang memberikan kesan mendalam itu, meskipun waktunya tidak cukup panjang ya Bapak Ibu, setahun 2 tahun pasti ada ya kesan mendalam tersebut. Kami ingin mendengar Bapak Ibu. Iya, apa dulu? Saya Ya boleh deh saya dulu. boleh. Ya, Ibu. saya sempat ngobrol sama anak saya. Dia tuh kesannya begini. Itu loh, Mak. Aku tuh paling senang kalau guru-gurunya semangat itu, semangatnya nular ke kami gitu. Jadi begitu guru ngajar semangat, jadi kebawa semangat. Jadi kebawa gitu semangatnya ke murid-murid gitu. Jadi itu yang dia rasa senang. Gurunya semangat-semangat. Terus kemudian mereka kreatif untuk misalnya ngajar fisika tuh apa bodoh Iya, gitu loh, iya. jadi udah gadgetnya disiapin segala macam, berupaya banget untuk supaya murid di sana tuh mengerti gitu, walaupun dengan segala keterbatasan tapi tetap berusaha untuk menampilkan, menyajikan bagaimana supaya anak-anak mengerti gitu ya. Itu yang dia sangat terkesan. Dan tentu saja Ibu sebagai orang tua juga terkesan dengan itu ya Bu, Betul, menurut cerita betul. Zevanya. Jadi Ibu bisa tahu, oh Betul. ternyata niat Kan di untuk rumah kan mengajar kita itu bisa sambil benar. lihat gitu, iya ya mereka tuh anu banget ya, loyal gitu ya, Loyal, semangat benar. gitu, seperti itu. Baik Bapak. Ya, mungkin. ini Bu ya. Kalau yang saya perhatikan itu kesannya ada ya Bu ya. Tadi guru-gurunya yang disiplin ya. Apalagi namanya guru fisika ya. Iya, Kayaknya itu perangkat mengajar. teknologinya itu lumayan memadai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kami juga dari orang tua ya. Kami itu ada satu ruang kerja, kamar ruang kerja. Kalau Jevanya itu belajar, memang itu dia pakai. Kalau dia tidak pakai, baru saya yang pakai. Jadinya ya kami utamakan dia. Nah dengan kondisi itu, kondisi di internal kami, di dalam kami udah bagus dulu. Kami lihat dari sisi sekolahnya juga bagus. Nah itu adalah suatu wadah yang bagus buat anak kami. Nah itu yang kami lihat, terutama dari guru-gurunya ya, begitu spiritnya, semangatnya untuk ngajar. Nah anak saya itu semangat dia untuk ikut Zoom itu semangat balik gitu ya. Baik. Kalau guru-gurunya enggak ini, aduh gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Betul Pak. Ya, Baik. setrum Mbak. Iya, semangat itu menular begitu ya Iya. Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu berarti kesan mendalamnya itu Bapak Ibu melihat dari dari guru-guru begitu ya. Kalau Iya. Bapak Ibu. Kalau tadi kan pertanyaannya kesannya ya selama Iya. Abraham 2 tahun ya bersekolah di sini, ada suatu momen di mana itu membuat kami sangat terkesan. Waktu Abraham bilang bahwa, "Mah, Pah, kakak mau ikut seleksi untuk masuk ke tim PB, ya, tim musik Iya. PB, ya." Nah, itu kami terkesan karena ada banyak sisi yang bisa didapatkan dari proses itu, Bapak Ibu ya. Jadi selain memang dia ada nilai kompetisinya karena ada beberapa orang juga ya yang diseleksi untuk menjadi pemain drum di tim PD. Nah, dia ada nilai kompetisinya. Dia berlatih bagaimana supaya dia bisa lolos dalam seleksi itu. Kemudian ada nilai rohaninya ya.
anak kami dididik untuk belajar melayani, dan ini wadahnya sekolahan luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi itu kami sangat terkesan bagaimana dia berjuang supaya dia bisa lolos seleksi itu. Jadi ada kompetisi di situ. Dia benar-benar berlatih, dia lihat bagaimana cara main drum. Main drum nggak cuman untuk main drum biasa ya Bapak Ibu ya, tapi memang permainan yang untuk pelayanan di gereja gitu. Kemudian, nah saat dia bilang bahwa mah, wah kakak sudah dapat ininya, sudah dapat sertifikatnya, kakak diterima. Oh, itu dia happy banget dan langsung saya foto, saya abadikan gitu kan. Nah, saya melihat bahwa ada sebuah sukacita, ada sebuah spirit yang dia dapatkan dari sekolah, di mana dia bisa menyalurkan talentanya, tapi dia juga bisa ada nilai kompetisi di situ karena dia harus bersaing dengan yang lain supaya bisa masuk ke tim PD. Kemudian dia bisa belajar melayani gitu. Itu yang membuat kami sangat berkesan. Kami suka banget waktu ada momen itu, dan sampai sekarang pun kan Abraham tetap ada di tim PD dan sempat juga karena harus daring ini kan serba online ya, jadi musiknya kan harus digabung-gabung gitu kan. Nah itu proses editingnya sampai malam-malam ya Pak ya gitu. Rekam sendiri-sendiri gitu. Ya, jadi pernah juga malam papahnya tegur, loh kakak kok belum tidur, kakak ini ngedit kata gitu. Jadi ya, jadi Tapi dia dengan sukacita. iya, dengan senang. dan papanya juga menanamkan nilai-nilai yang ya memang namanya pelayanan begitu ya Pak Iya, ya. harus ada pengorbanannya, Iya. harus didasari dengan dasar yang benar. Iya. Tapi justru itulah nilai tambahnya. Iya. Dan dia merasakan sampai sekarang kan tetap melayani. Jadi kalau ada PD, dia mesti Dia ngedrum semangat, dari ya. rumah, digabung. Tapi asik juga gitu loh. Dan kita melihat itulah bahwa sebenarnya nilai-nilai yang perlu dibangun. Bahwa ada satu nilai yang mereka harus lakukan untuk di persatuan doa ini. Iya. Jadi sekolah bukan sekedar mereka belajar ilmu-ilmu IPA, IPS, akuntansi dan lain sebagainya, tapi juga ada nilai rohani yang mereka dapatkan dan justru itu menjadi semangat loh. Jadi mereka berangkat ke sekolah, berangkat ke sekolah itu juga nggak cuma sekedar Iya. oh aku mau sekolah untuk belajar akuntansi, matematika gitu, tapi ada sebuah spirit yang dia bawa yang buat itu jadi semangat setiap hari gitu loh. Nah jadi itu momentum yang membuat kami terkesan sekali dalam proses Abraham masuk SMA ini, ya itu. Jadi sekali merasa wah ini komplit nih gitu. Jadi secara rohani juga dia bisa terbangun, secara skill juga dia terbangun, dan pendidikan sudah pasti juga didapatkan di sini. Seperti Dan itu. saya tambahkan sedikit ya. Boleh. Jadi nggak enak kalau nggak disampaikan. Tapi kesannya sama seperti Bapak tadi. Jadi gurunya itu enak. Iya. Jadi dia bisa enjoy untuk melakukan satu proses belajar mengajar itu ya, sehingga dia merasakan. Saya melihat setiap hari itu kalau berangkat sekolah tuh nggak pernah males. Iya. Waktu dulu itu masih sekolah ya, sekarang kan enggak ya. Ini kesan dari sisi Abraham Iya, ya. iya. Karena ini kan dari orang tua ya. Ini dari sisi Jadi, Abraham. saya melihat dia nggak pernah males. Artinya bahwa ini ada sesuatu yang sangat positif di SMA ini. Nggak salah Kesan pilih ya. sekolah ya Pak ya. Nggak salah pilih Oh, nggak salah. Iya, Puji Tuhan, nggak salah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya memang kami, ya meskipun saya guru bahasa Indonesia, atau mungkin ada lagi guru matematika, fisika, IPS juga, Abraham, geografi dan lain sebagainya, ya kita tidak hanya transfer ilmu memang, tapi ya pendidikan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Memang anak-anak harus menyadari bahwa di SMA ini tuh daya juang Ya, dari memang harus Itu yang harus dibangun. dimiliki. Iya, Iya. harus dibangun betul. Secara tidak langsung mungkin kami tidak ngomong, ayo kamu harus berjuang, tapi anak-anak bisa merasakan sendiri, mungkin secara nggak sadar, tapi itu yang akan mereka bawa, Iya. bahkan sampai bekerja nanti ya Bapak Ibu, bahkan sampai nanti berkeluarga. jadi merinding. Jauh ya Bu. Berkeluarga loh Bapak Ibu. Aduh. Ya, daya juang dan apalagi karakter Kristiani. Iya. Itu ya Bapak Ibu. Aduh, itu sangat membanggakan apabila anak kita itu benar-benar punya karakter Kristiani yang Iya, kuat, betul. dibawa terus Itu modal mereka. benar modal mereka. Nah, itu tadi secara tidak langsung Bapak sudah menjelaskan kesan dari Abraham ya Iya. Pak. Iya. Mungkin dari Zevanya pernah bercerita pengalaman apa gitu yang dia itu tidak lupa, mungkin tentang guru-gurunya. Kalau Abraham tadi kan dari latihan drum sampai main drum, ngerekam sampai malam. Mungkin yang itu ya Bu ya, les bahasa Korea itu ya. Ikut kelas Korea Iya, Zevanya. kelas Di Korea. kelas itu ya. Sampai sekarang itu kalau udah Korea itu Seneng banget. senang Kayaknya- banget gitu. Film-film semua Korea semua. Bapak Ibu sudah diajarin yang sarangnya. Paling basic itu Bu. Itu juga
menginfluence atau mempengaruhi kami semua untuk nonton Korea. Dan ini udah semester kedua itu perubahannya drastis banget gitu. Jadi dari yang dia nggak ngerti apa-apa, sekarang pun nonton drakor udah bisa Wah, ini ya. mantap. Masa iya, Tanpa betul. subtitle Iya, gitu. mending sering sudah bisa ngerti lah ini. Paham jalan maksudnya. cerita. Apa artinya? Kita tanya apa artinya? Oh, dia bisa jawab. Iya, jadi memang benar-benar ini memang gurunya juga mungkin Petra 4 kerjasama dengan UK Petra ya untuk mengadakan guru Ya, yang dan baik. Kim Sejong University Korea. Kan di sekolah lain kan nggak ada ya program ini, Ya. jadi ini dia bersyukur banget dia bisa mengikuti program Keren. ini. Iya, Keren. betul, betul. Benar, ya. Saya senang mendengarnya. Saya senang terus ini. Seperti Tapi kita nggak lupa ya Bapak Ibu ya. Ya, Memang apa semoga adanya gitu. apa adanya. Iya, apa adanya Apa Bapak adanya. Ibu. Memang bagus. Iya, Kalau saya lihat itu ya bagus ya. Awalnya dia kan les IF ya, bahasa Inggris ya. benar. Setelah itu les Korea, saya pindah ke Korea aja deh gitu. Jadi sekarang dia udah Korea itu setiap kita kan ada juga apa namanya bimbingan gitu ya. Ikut dia bimbingan, ikut ruang guru, ikut ini SSC. Kalau udah SSC sama Korea gitu ya, dia tinggalkan SSC-nya Koreanya. Nomor 1 Korea. Jangan lupakan Indonesia ya. Iya, iya. Baik, ya itu adalah skill atau kemampuan tambahan yang Betul. memang perlu sih dimiliki oleh siswa. Iya. Bakat musik, bakat kecerdasan bahasa kan juga ada kecerdasan Iya. musik. Nah itu memang perlu Ya, diasah di luar terus menerus. Benar, di luar sekolah memang Bapak Ibu ya. Jadi saya senang mendengar Zevanya bersemangat ketika menjadi drummer di tim PD. Abraham. Mohon maaf, Abraham menjadi drummer di tim PD dan juga Zevanya terus mengasah apa yang ia dapat di kelas Korea. Iya. Semoga itu terus dipakai gitu ya Amin. Bapak Ibu. Bapak Ibu berbicara tentang sekolah daring ya Bapak Ibu, pasti itu sangat berubah, sangat berbeda ketika mereka mengadakan sekolah tatap muka gitu ya Bapak Ibu, dan tidak bisa dihindari juga pasti ada kesulitan baik dari sisi siswa maupun orang tua siswa. Nah, apa kesulitannya Bapak Ibu sebagai orang tua siswa? Sulit nggak Pak? Ya sebenarnya istilah sulit itu ya dari awal biasanya ada lah ya. Tetapi yang kelihatan tuh ketika koneksi internet itu sendiri menjadi problem, gitu loh. Di awal-awal. Benar. Jadi kita udah tingkatkan kecepatannya, tapi karena berebut kuota ya, berebut ini. Serumah kita semuanya pakai. Iya. Dia Abraham punya 2 adik dan semuanya daring. Jadi rebutan sinyal. Jadi iya, jadi artinya bahwa ini yang menjadi satu hal yang menjadi perhatian. Tapi awal-awal dulu ya. Nah, dan kita juga harus ekstra untuk berikan kuota di handphonenya supaya standby. Kalau ini berubah harus berubah lagi ke handphonenya. Lemot, langsung pakai mobile kuota, data. gitu. Itu dulu. Tapi setelah berjalan lama-lama ada peningkatan ya. Jadi ada kuota yang Iya, dari mereka itu dapat ya. kuota juga dari Pemerintah. pemerintah kan, itu Betul. juga membantu sekali. Dan untuk wifi sekarang ya sudah bagus lah, lumayan. Gitu. Ya. Saya kira semua itu proses. Puji Tuhan, berarti kesulitannya ya internet itu sendiri ya Bapak Ibu. Iya, tapi sekarang udah teratasi. Tapi sekarang sudah teratasi. Dengan kata Semua butuh lain, adaptasi. berarti kesulitan itu sudah teratasi Ya. Sudah teratasi. di saat ini begitu ya Iya. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dari menambahkan siapa? selain jaringan ya, Hmm. itu dia pernah cerita karena pakai gadget ya. Kadang-kadang notifikasi dari HP ini yang mengambiarkan benar. konsentrasi. Iya. Benar, Iya, benar. jadi benar. gitu fokus tiba-tiba tiring ada motif apa gitu kan, wes buyar mah wes ini langsung pasti kan tergoda tuh apa ini ya, itu yang kadang-kadang bikin dia Teralihkan jadi, gitu. betul, jadi Yang- membuyarkan fokusnya. Yang ketiga Bu, waktu ujian kemarin itu ya. Iya. Waktu ujian kemarin itu tiba-tiba mungkin jaringan, Ya, apakah semuanya jaringannya down. di sekolah Ya. ataukah jaringan kami yang di rumah itu yang begitu dia serius ngerjain gitu ya, tiba-tiba ada gitu ya. Iya. Wah itu mungkin bagi dia Panik. panik sekali Kami dia gitu ya. juga sangat panik Sama gitu. ya. Benar. Tapi kalau anak saya kelihatannya seneng. Itu udah ini. Berarti responnya bisa berbeda-beda. Tak bilang kan santai aja nggak apa-apa. Iya. Semua gitu Ya, santai aja. berusaha berdamai Iya. dengan situasi. Karena kita mau apa kalau emang Iya. sudah seperti Benar. down, kita mau apa? Benar. Ya sudah. Benar Bapak Yang Ibu. penting biar guru
memahami ya, Benar, dan kami langsung mencari solusinya Iya. saat itu apakah juga. diulang, apakah bagaimana gitu ya. Benar. Dan Begitu. kita membuat anak-anak itu tetap tenang. Artinya, Benar. udah apa-apa, udah diambil berapa persen, udah sekian persen, tapi jalan nggak jalan, ya udah nggak apa-apa, tunggu santai. Iya. Yang penting komunikasi dengan guru kan. Betul. Ada kendala apa? Ada komunikasi. Komunikasi. Abraham juga gitu. Dia pernah waktu daring ini nggak enak badan kan, sakit gitu. Ya, yang penting komunikasi dengan guru. Kalau dipikir kan, kalau dipaksakan tetap daring, ya kan nggak bisa ini konsentrasi juga karena kondisi sakit kan. Meskipun sama-sama di rumahnya. Sebenarnya kalau ini duduk aja, misalnya begitu. Tapi kan ya tetap nggak konsentrasi juga. Nah, bagaimana komunikasi dengan guru? Kalau pas lagi lemot, pasti kan orang tua diminta untuk menghubungi wali kelas kan. Nah, mama bilang ke wali kelas ini kan nggak bisa kok ini muter-muter terus gitu. Nah jadi, kepanikan seperti itu yang kadang-kadang kalau pas kita juga lagi banyak urusan juga, Caka aja hubungin sendiri gitu. Enggak boleh, harus orang tua ya kan. Gitu. Kalau seperti itu. Harus Iya. kalau orang tua kerja gitu. Gitu. Jadi Kerjanya pas gini nih. mama harus bilang ke wali kelas ini nggak bisa ini koneksinya ya gitu. Itu masalah koneksi internet. Nah kalau waktu awal-awal, ibu inget nggak waktu awal-awal corona kan, anak kita udah daring di rumah, setiap berapa menit buka kulkas, mah ada apa? Ya nggak bu ya. Itu kan awal-awal kan kita mengalami itu. Iya, Bagaimana benar. mereka juga berusaha beradaptasi, Benar. bukannya di sekolah, sekarang di rumah gitu. Dan hawa-hawanya kan kalau di rumah kan makanan, nah jadi bola-bola bukan aja mah ada apa gitu. Ada cemilan apa Gitu. Saya Mah jam membayangkan. segini nih biasanya kita ke kantin gitu. Nah, di rumah juga harus ada dong. Nah, Iya, jadi benar. sekolahnya dipindah ke rumah. Jadi suasana sekolah juga ada di rumah gitu. Jadi ya itu keseruan-keseruan di awal-awal. Kemudian ada tugas suruh bikin minuman, Benar. kemudian suruh bikin kemarin tuh chicken katsu. Nah, itu anaknya repot, mamanya juga repot, ya kan? Baik. Tapi menyenangkan. Kesulitan jaringan internet memang kami ini kan bersandar pada sesuatu yang nggak pasti. Internet kan bukan kuasa kami ya Bapak Iya. Ibu. Jadi ya sama para siswa panik, bikin panik orang tua, guru-guru juga panik, bikin panik wakasetnya, panik semua. Tapi ya memang harus tenang dan harus mencari solusi pada saat itu juga Iya. gitu kan Bapak Ibu. Dan puji Tuhan kalau bisa teratasi. Bapak Ibu, Kayaknya serius nih. saya ini serius ini. Silakan. Bapak Ibu kami ini sebagai pendidik, ini kan saya pun menyadari ya, saya mengakui juga bahwa saya ini harus sempurna gitu dalam mengajar, dalam menjawab anak-anak itu kan kritis ya Bapak Ibu. SMA itu kan pertanyaannya kadang, aduh, jangan sampai ini salah jawab gitu kan Bapak Ibu. Kalaupun tidak bisa, ya harus saya simpan, jangan sampai ngawur begitu kan Ya, Bapak Ibu betul. dalam menjelaskan gitu. Dan kalau Bapak tadi cerita tentang guru fisika yang teknologinya memang seperti itu, nah ya kami sebagai pendidik, sebagai wali kelas juga ya, kami ingin sekali memberikan pelayanan terbaik bagi murid-murid kami supaya mereka tuh nyaman belajar di sini, sehingga apa yang kami berikan itu bisa diserap dengan baik, begitu sih. Itu tujuan kami Bapak Ibu. Nah, tapi yang namanya kekurangan itu tidak bisa kami hindari gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan agar kami bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Silakan Bapak Ibu. Yang biasa memberi pemasukan. Jadi pemasukan. Apa Pak masukan? Mungkin Kalau ada. itu sih sebenarnya gini, jadi target daripada proses belajar mengajar ini adalah tersampaikan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pada anak-anak. Nah, selagi itu bisa tersampaikan dengan baik dan anak-anak bisa enjoy di dalam menerima itu, ya itu problem. Jadi masukan saya adalah bagaimana ada satu komunikasi terus yang intens, yang baik, sehingga saya tidak tahu ya proses belajar mengajar seperti apa ya, karena kan pakai Zoom kita tidak terlalu ikut ya. Tetapi yang penting apa yang disampaikan itu bisa dipahami oleh anak-anak. Karena saja ada satu kekhawatiran bahwa proses belajar mengajar sekarang ini kualitasnya bisa menurun, iya kan? Karena apa? Oh, biasa ketemu tatap muka tanya-tanya aja, kita kadang-kadang nggak ngerti Pak ya fisika ya. Kita kadang-kadang, waduh kalau di lab seperti apa? Loh, bayangin nih kalau kita nggak tatap muka langsung, nah itulah.
Hal-hal itu yang perlu dipikirkan lebih jauh, bagaimana supaya setiap materi yang disampaikan ini bisa tersampaikan dan dipahami oleh siswa-siswa yang ada. Baik, terima kasih Bapak. Saya tambahin. Boleh Ya, Ibu. iya. Jadi harapan kami untuk sekolah Petra ya, kalau berdasarkan kesaksian dari Abraham sih guru-gurunya itu asik, sudah asik-asik, meskipun tidak semuanya. Tapi sebagian besar itu guru itu asik, artinya membuat dia semangat belajar. Nah, itu yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Karena penting sekali sosok guru itu membuat anak-anak tidak takut, tapi mereka menjadi bersemangat untuk datang ke sekolah. Jangan sampai mereka nggak ke sekolah karena serem sama gurunya, atau gurunya bikin mereka ilfil gitu kan ya. Nah, jadi penting sekali bagaimana guru-guru bisa menjadi sosok pendidik tapi juga sahabat anak-anak kami gitu. Jadi mereka nyaman di sekolah. Jangan sampai mereka mau tanya aja takut gitu ya. Tapi selama ini Abraham bilang guru-gurunya asik, mereka tuh semangat. Jadi seperti disampaikan Ibu tadi, dia pun jadinya ikut bersemangat. Nah, kemudian ya harapan kami bahwa selepas dari sekolah ini mereka bisa berbaur dengan masyarakat gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar dia pintar matematika, dia pintar akuntansi, kan anak kami di IPS nggak cuma dia sekedar pintar akuntansi, tapi dia bisa menerapkan ilmunya di masyarakat. Kalau nggak kan buat apa Bapak Ibu ya? Nah, jadi tantangan bagi guru-guru bagaimana ilmu itu bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Karena kan setelah mereka SMA kan mereka berbaur dengan masyarakat gitu. Jadi tantangannya bagaimana anak-anak kita itu bisa berbaur di masyarakat, bener-bener dalam kehidupan yang nyata gitu loh. Jadi pendidikan di sekolah bisa menjadi bekal mereka. Karena kan di situ juga ada life skill ya Bapak Ibu ya. Nah, itu penting sekali untuk mereka bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, itu tantangan guru-guru, nggak cuma mencetak anak-anak yang pinter, tapi juga anak-anak yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu adalah PR besar kami. Ya, Jelas karena generasi sekarang kan juga ya karakternya cenderung individual gitu kan. Nah, jadi bagaimana itu tantangan guru juga, selain kami orang tua pasti, untuk membuat mereka bisa diterima di masyarakat. Pinter tapi nggak diterima di masyarakat buat apa? Gitu. Itu adalah masukan yang sangat berguna bagi kami. Terima kasih Bapak. Tantangan kita bersama, Bu. Benar, tantangan kita bersama. Bapak Ibu, masukan atau harapan menambahkan juga jangan lelah untuk tetap bersemangat mendisiplinkan anak-anak. Walaupun terbatas, dengan keterbatasan yang ada, tetap semangat untuk mendisiplinkan anak-anak. Mungkin kadang-kadang ada yang mungkin off kamera, entah mungkin dia mengerjakan sesuatu yang lain, mungkin ya tetap semangat aja untuk menyapa mereka satu persatu supaya mereka juga fokus untuk belajar bersama lewat sini. Ya, saya tambahkan ya Bu ya. Boleh, Bapak. Kalau saya melihat agak sedikit ke depan ya Bu, bentar lagi kan mereka ini kan kalau nggak salah kan masuk ya. Kalau seandainya masuk gitu ya, tatap muka atau offline, mungkin alangkah baiknya nanti dari sekolah memperhatikan pertama itu kesehatan para gurunya ya. Karena kalau gurunya juga sehat, kami yakin anak-anak kami juga yang datang ke sini semua kan sehat juga, semangat juga gitu ya. Karena kalau yang anak-anak muda ini kan mereka kan secara daya tahan tubuh kan cepat. Yang khawatir itu kan para gurunya. Benar. Nah, kalau harapan kami ya itu supaya para gurunya juga mempersiapkan bagaimana yang akan datang kalau memang itu offline. Kalau memang tetap daring, mungkin alangkah baiknya dari sekolah itu mempersiapkan misalnya separuh ke sekolah, separuh di rumah. Bukan harapan kami supaya kami menuntut sekali sekolah ini harus ada offline gitu. Enggak, anak kami ini kan butuh semangat sosialisasi gitu ya. Karena kalau di rumah itu berdua sama adiknya gitu. Lu lagi gitu Pak ya. Berdua. Pasti rame terus berdua gitu ya Bu ya. Kalau dia di sekolah kan dia rame di sekolah sama temannya. Dari sisi emosionalnya bagus, mentalnya juga bagus, kembali ke rumah kan nggak ini gitu. Harapan kami seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Tapi sebenarnya para guru di sini itu setiap pagi memang sudah mengisi angket COVID gitu Bapak, Ibu. Jadi sebelum pukul 7 itu sudah harus ngisi apa yang dirasakan. Jadi batuk, panas sedikit harus ngisi gitu Bapak Ibu. Dan kalau bisa
kerja di rumah gitu. Dan memang kami 50% gurunya sendiri juga 50% masuk, 50% di rumah. Jadi kami shift-shiftan pagi dan siang. Tapi saya jadi ini Pak, terharu. Bapak memikirkan kesehatan para guru. Karena itu mendidik anak kami. Karena kami sayang dengan anak-anak kami. Iya, kami paling sayang sama anak kami. Begitu Pak ya. Iya. Jadi bukan Itu semata-mata masa depan kami. Akhirnya saya paham. Itu masa depan kami orang tua. Benar. Kan anak-anak bisa aja di sekolah terus bawa gitu kan ke rumah malahan. Iya. Nah, itu iya. Tapi puji Tuhan kami ini vaksin Bapak Ibu dan akan vaksin kedua bulan Amin. depan gitu. Begitu ya. Ya, sama-sama jaga kesehatan. Benar, kita harus sama-sama jaga kesehatan dan ini sedang dilakukan simulasi untuk para siswa ketika nanti masuk. Nah, mereka harus kemana? Iya. Alurnya, jadi sedetail mungkin kami persiapkan, tempatnya juga, kelas-kelas kami persiapkan gitu Bapak Ibu. Iya, dan malah pakai masker tadi mungkin sudah Iya, dijelaskan Bu iya. Oro ya, tidak boleh lepas masker, bahkan Pakai mereka face shield pula. benar. Bahkan kalau bawa minum harus ada sedotannya biar dimasukkan gini. Iya. Nggak boleh dibuka. Memang kami sangat ketat akan hal itu dengan harapan agar orang tua tidak perlu khawatir sehingga kami guru-guru pun bisa tenang, siswa tenang, orang tua tenang, tapi tetap para siswa masih bisa bersosialisasi gitu sih. Yang penting ada komitmen dari pihak Benar. sekolah juga dari orang tua. Jadi dari sekolah aman, Benar. anak kita juga datang ke sekolah juga dalam keadaan yang sehat. Iya. Benar. Sama-sama komitmen. Baik, mungkin yang terakhir Bapak Ibu Iya, Bu. mengenai harapan. Ya, tadi memang mungkin sudah disebutkan ini harapan bagi sekolah maupun para siswa yang mendengar. Mungkin Bapak Ibu ada harapan atau pesan dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu, mungkin dari Ibu. Harapan. Tadi sudah diinfokan kalau SMA Petra 4 dapat peringkat pertama iya, ya, sekolah sekolah swasta swasta ya. nomor Salah satu. satu nomor Itu 1 Sidoarjo. harapan kami ya dipertahankan, Dipertahankan. itu sesuatu yang membanggakan kami sebagai orang tua juga. Puji Kami Tuhan. bersyukur bisa bersekolah di tempat yang baik ini, ya semoga bisa dipertahankan prestasi itu, Bu. Baik. Amin. Saya tambahkan dikit ya. Boleh, Bapak. Kita kan saat ini kan sudah ada daring ya dan offline ya. Daring ini kan sesuatu yang kita sudah maju ke depan, ini kan sesuatu yang nggak mungkin kita balik ya. Benar, Maksudnya kita offline total kan sudah nggak mungkin lagi. benar. Harapan kami, saya sebagai orang tua Jevanya ya, mungkin alangkah baiknya kalau dari sekolah memikirkan apakah ada daring atau offline gitu. Kenapa saya katakan seperti ada daring atau misalnya tatap muka gitu ya? Kenapa? Karena daring ini suatu yang memiliki kelebihan yang bagi mereka ke depannya. Karena mungkin ke depannya juga orang itu makin lama, mungkin tadi seperti kita katakan tadi, kita mungkin individual ya. Dan mereka juga nggak akan mau ketemu dengan siapa saja gitu. Karena ke depannya juga mungkin orang juga akan rapat atau meeting itu tidak melihat lagi dia di posisinya di mana, kantornya ada di mana, ruangannya ada di mana, tetapi di mana saja mereka bekerja menyelesaikan hal yang sama. Alangkah baiknya kalau memang harapan kami sebagai orang tua, sekolah ini mempertahankan ada juga pelajaran daring, apakah mungkin itu penyampaian materi ataukah mungkin hal-hal yang di luar materi. Itu yang harapan Baik. kami. Menanggapi hal itu, Pak. Jadi kami itu menganalogikan bahwa kita ini pembelajaran daring ini seperti kita menggunakan smartphone. Sebelum pandemi ini kita menggunakan telepon kabel. Jadi kita kalau sudah pakai smartphone kita tidak akan bisa kembali memakai lagi Iya. telepon kabel. Jadi apapun yang digunakan oleh para siswa saat ini kan LMS ya Pak, itu tidak akan hilang. Itu masih akan tetap digunakan. Karena ini adalah kenormalan yang baru. Jadi new normal Iya. itu yang akan terus kita gunakan. Betul. Walaupun apapun nanti keadaannya seperti apa, tapi ya itu tadi kita akan bergerak ke industri 5.0 itu Betul. tadi ya Pak ya. Betul. Terima kasih Bapak sudah diingatkan. Baik dari Bapak Ibu Abraham. Ya, harapan kami bagi Petra ya jelas supaya tetap mempertahankan
prestasinya, image-nya ya, karena kalau orang dengar Petra tuh langsung image-nya tuh pasti sekolah yang bagus ya kan, ya kan Pak Bu ya. Jadi dengar Petra itu pasti oh ini sekolah yang bagus, oh ini universitas yang bagus gitu. Jadi pertahankan image itu, jangan sampai luntur, jangan sampai menurun gitu, bahkan lebih meningkat lagi ya, supaya lulusan-lulusannya itu juga tetap bangga menjadi alumni dari Petra. Nah, harapan kami bagi anak-anak tentu melalui pendidikan di Petra ini mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter ya, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang pintar secara intelektual juga, dan ilmu mereka bisa dipakai di masyarakat dan mereka bisa diterima di masyarakat ya. Jadi paket komplit untuk Petra ya. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi nggak cuma pintar secara intelektual tapi karakternya juga baik gitu ya. Jadi itu harapan kami bagi Petra 4 ya. Jadi kemudian bagi orang tua yang mungkin sekarang masih bingung memilih sekolah di mana anaknya, Saya tunggu ini. mari menyekolahkan putra putri kita ke Petra 4. Ya, adik-adik Abraham juga udah pasti Petra ya. Jadi kami adalah saksinya bagaimana anak kami dididik, bagaimana anak kami bertumbuh. Memang tidak mudah di masa sekarang ya, tugas guru-guru pasti juga ekstra berat di masa sekarang, tapi kami adalah saksi bahwa anak-anak kami bisa bertumbuh dengan baik melalui pendidikan di Petra. Jadi jangan ragu lagi, ayo daftarkan ke Petra 4. Endorse ini. Enggak, kita nggak di endorse ya Bu ya. Enggak kok Bu, anak saya sekarang masuk ke SMP Petra. Iya. Nah, SMP yang Petra kecil. sini? Iya. Oh, Kemarin adik SD itu, Petra, Pak. ini masuk SMP Petra. Saya udah nggak bingung mau kemana. Udah Petra aja. Baik. Berarti itu adalah pilihan satu-satunya ya, Bu, ya. Bukan nomor satu tapi jadi satu-satunya. Mungkin Bapak mau menambahkan? Boleh dikit aja. Jadi dalam situasi tadi belajar yang daring tadi, itu harus kita pakai sebagai peluang. Jadi bukan sebagai hambatan, tetapi peluang. Justru seperti Bapak disampaikan bahwa dengan cara daring ini kita explore apa yang bisa dilakukan lagi dengan cara belajar seperti ini. Bahkan mungkin misalkan nih mengajar atau melakukan sesuatu hal yang lain dengan cara daring ini. Misalkan anak-anak diajarkan bagaimana melalui proses situasi sekarang ini kita bisa mencari nilai tambahnya di mana. Nah itu tugas Bapak Ibu guru semua, supaya kita sebagai orang tua merasakan bahwa ini loh, meskipun situasi begini kita bisa begini. Nah, kita lakukan yang beda, kita lakukan yang lebih, karena kita harus yakin bahwa kita diberikan kelebihan oleh Tuhan, ya kan? Jadi kesulitan apapun itu sebenarnya justru pijakan untuk kita mencapai satu level di atasnya. Itu aja Bu. Amin. Puji Tuhan, saya sangat Berjuang rindu. melakukan yang terbaik dalam situasi yang tidak baik. Quote of the day ya. Bapak Ibu, ini pertemuan dan bincang-bincang hari ini tuh sungguh apa Gak ya? kerasa ya? Iya, nggak kerasa. Habis ini mungkin kita lanjut. Habis itu tuh kita lanjut sama buat ngobrol. Nah, para siswa juga sudah mendengarkan, para penonton di sini juga sudah mendengarkan ya. Para orang tua siswa saja begitu bersemangat ya. Bagaimana pembelajaran daring ini bukan merupakan hambatan gitu. Meskipun situasi terlihat tidak baik, tapi ada hal baik yang bisa kita eksplor bersama. Jadi, apabila orang tua saja semangat, bagaimana dengan kalian ya? Berhenti mengeluh ya, dan tetap lakukan apa yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang sangat membanggakan dan menyenangkan ini. Bapak Ibu boleh sharing bersama dengan kami pandangan Bapak Ibu mengenai kami di SMA Kristen Petra 4. Kami berdoa semoga semuanya sehat, semuanya lancar dalam melakukan segala aktivitas dalam di anak-anak juga, begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kami pamit ya para siswa. Selamat siang. Tuhan memberkati. Dadah.